Halo, selamat siang. Sekarang kita akan belajar tentang konsep biaya dan laporan keuangan dengan Eris Jadawati. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama kita memahami tentang biaya, beban dan kerugian, kemudian kita bisa menjelaskan tentang klasifikasi biaya, kita juga bisa menjelaskan tentang siklus akuntansi keuangan, dan yang terakhir kita bisa melakukan penyajian laporan keuangan perusahaan manufaktur. Pengertian biaya, beban, dan kerugian. Biaya merupakan pengeluaran saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang, sementara beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat, dan kerugian merupakan biaya yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Kita perhatikan di sini tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya. Objek biaya adalah dasar untuk melakukan perhitungan biaya, terdiri dari objek biaya produk, objek biaya departemen, dan objek berdasarkan biaya aktivitas. Sementara biaya kita kategorikan menjadi 4 ya, ada objek biaya, kemudian ada perilaku biaya, dan kita akan mempelajari tentang periode akuntansi, dan yang terakhir adalah fungsi manajemen. Mahasiswa, berikutnya kita akan mempelajari biaya berdasarkan produk. Di bawah ini ada bagian tentang elemen-elemen biaya produksi dan klasifikasi biayanya. Biaya produksi dibagi menjadi 3, ada bahan baku langsung yang merupakan biaya perolehan dari bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung yang merupakan gaji atau upah untuk terlibat secara langsung dalam proses produksi, dan ada overhead pabrik yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Biaya berdasarkan departemen dibagi menjadi 2, yaitu departemen produksi yang memproduksi barang dan jasa, dan yang kedua adalah departemen pendukung, yaitu memberikan layanan ke departemen-departemen lainnya. Dalam hal ini, ada 2 kategori biaya departemen langsung dan biaya departemen tidak langsung. Biaya departemen langsung adalah biaya-biaya yang terjadi atau berasal dari satu departemen dan langsung dapat dibebankan pada masing-masing departemen, baik departemen produksi maupun departemen pendukung. Sementara biaya departemen tidak langsung adalah biaya-biaya yang terjadi yang manfaatnya diterima oleh lebih dari satu departemen di perusahaan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perilaku biaya. Biaya berdasarkan perilaku ada 3 jenis, yaitu biaya variabel, biaya yang nilainya bertambah seiring perubahan pada volume. Ada biaya tetap, biaya yang nilainya tetap dalam batasan yang relevan, dan biaya semi variabel yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Di sini ada 2 contoh soal yang bisa mahasiswa pelajari tentang biaya variabel dan biaya tetap atau biaya tetap per unit. Contohnya adalah produksi ban sepeda. Mari kita cermati bersama-sama. Informasi selanjutnya yaitu tentang biaya berdasarkan periode akuntansi, ada biaya produk, ada biaya periode, dan biaya berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional, yaitu yang pertama biaya produksi yang terjadi untuk menghasilkan produk hingga siap untuk dijual, yang kedua tentang beban penjualan, segala pengeluaran untuk menjual suatu produk atau jasa. Kita beralih pada siklus akuntansi ya. Di siklus akuntansi ini yang pertama kita akan mencermati tentang persediaan bahan baku, barang dalam proses, gaji dan upah, barang jadi, biaya overhead pabrik, dan yang terakhir adalah beban pokok penjualan. Di samping itu juga ada soal ya mahasiswa tentang PT ABC yang menggunakan listrik untuk menerangi dan menjalankan mesin produksinya. Di tabel itu nanti kita bisa melihat bahwa total biaya listrik di bulan Juni diperkirakan dalam kisaran antara berapa itu? Rp210.000 sampai Rp540.000. Di sini kita bicara tentang komponen biaya variabel. Yuk kita cermati soalnya. Bagaimana tentang klasifikasi akun persediaan untuk perusahaan manufaktur? Di sini kita bagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku atau raw material, yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses atau work in process, yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Ya, masing-masing memiliki pengertian. Raw material adalah akun persediaan bahan baku yang belum digunakan dalam produksi. Sementara work in process adalah akun persediaan
untuk barang yang pada saat pelaporan masih di dalam proses produksi. Sementara yang terakhir adalah persediaan barang jadi merupakan akun persediaan untuk barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Slide berikutnya, kita akan mengenal perusahaan manufaktur, karakter, contoh, dan proses bisnisnya. Pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dijalankan menurut standar operasional prosedur tertentu yang disingkat SOP. Ini tertuang dalam regulasi yang legal serta disepakati bersama bahkan tertuang dalam peraturan tertulis. Yang kedua, salah satu bentuk perusahaan manufaktur di Indonesia yang merujuk pada pengertian di atas adalah pabrik. Karena di sini terdapat proses pembuatan produk dengan alat khusus, ada tenaga kerja, serta terdapat bahan baku yang diolah. Jadi, pengertian perusahaan manufaktur secara khusus adalah kegiatan pengolahan bahan baku mentah secara kimiawi dan fisika untuk mengubah bentuk dan fisiknya agar bisa dibuat produk tertentu. Singkatnya, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak dalam perakitan bahan baku untuk dijadikan produk tertentu. Setelah itu, produk akan dipasarkan kepada masyarakat. Bagaimana karakter perusahaan manufaktur? Yang pertama, dari proses produksinya. Karakter perusahaan manufaktur yang pertama adalah proses produksi. Artinya, sebuah usaha bisa disebut perusahaan manufaktur jika di dalamnya terdapat proses pengolahan bahan baku mentah menjadi bahan jadi. Selain itu, di dalam perusahaan manufaktur juga harus ada produk yang dipasarkan, karena dari sanalah profit atau keuntungan bisa didapatkan. Terkait karakter ini, tentu belum bisa disebut perusahaan manufaktur jika tidak ada proses produksi di dalamnya. Yang kedua, tentang jenis persediaan. Karakter yang kedua adalah adanya jenis-jenis persediaan. Menurut para pakar, jenis persediaan di perusahaan manufaktur ada 3, yaitu bahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi. Karakter ini yang membedakan antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Karena perusahaan dagang hanya bertugas untuk memasarkan produk dan tidak berfungsi sebagai penyedia bahan-bahan pembuat produk. Jika dilihat dari karakter ini, tentu sebuah perusahaan bisa disebut perusahaan manufaktur apabila di dalamnya terdapat bahan-bahan pembuat produk dan produk itu sendiri. Yang ketiga, tentang biaya produksi. Karakter yang ketiga adalah biaya produksi, maksudnya di sini suatu usaha disebut perusahaan manufaktur apabila ada biaya produksi di dalamnya. Setiap proses perakitan bahan mentah menjadi produk jadi tentu membutuhkan biaya, seperti biaya untuk pengadaan mesin, pengolah bahan, dan selain-lainnya. Nah, biaya-biaya inilah yang disebut dengan istilah biaya produksi. Berikut adalah contoh perusahaan manufaktur, ada ASI atau Astra International Tbk. Astra International Tbk adalah perusahaan manufacturing yang terkenal dan besar dari Indonesia. Berdiri pada tahun 1957, didirikan oleh Astra International Incorporation. Perusahaan ini berkembang dengan pesat, dibuktikan dengan jumlah diversifikasi bisnis yang mencapai 7 unit. Seperti bisnis otomotif, jasa keuangan, agribisnis, pertambangan, properti, IT, dan logistik. Kedua adalah perusahaan Titan Kimia Nusantara atau yang dikenal dengan FPNI. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1990. Pendirinya terdiri dari 4 perusahaan kelas besar yang tergabung dalam PT Petrokimia Nusantara Interindo. 4 perusahaan yang menggagas pendirian FPNI ini adalah PT Arseto Petrokimia Nusantara Interindo, Mitsui Corporation Ltd, BP Chemicals Investment Limited, dan Sumitomo Corporation. Karena pilar ini kuat dalam hal finansial, maka perusahaan tumbuh dengan pesat. Contoh ketiga dari perusahaan manufaktur di sini adalah MAIN atau PT Malindo Feedmill Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan manufakturing Indonesia yang berdiri pada tahun 1997. Unit usahanya bergerak dalam bidang peternakan seperti pengolahan pakan ayam, pembibitan ayam ternak, serta usaha ayam pedaging. Perusahaan ini juga perusahaan yang sangat berkembang dengan pesat ya, bahkan sudah memiliki beberapa cabang diantaranya PT Quality Indonesia, PT Bibit Indonesia,
PT Leong Ayam 1 Primadona, dan PT Prima Fajar. Contoh keempat adalah PT Sumi Indokabel Tbk atau IKBI. Perusahaan ini adalah perusahaan manufakturing yang sangat terkenal di Indonesia, berdiri mulai tahun 1981 di Kota Tangerang. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perkabelan, diantaranya produksi kabel serat optik, kabel telekomunikasi tembaga, dan kabel konduktor. Sekalipun sudah lama berdiri, tapi perusahaan IKBI atau Sumi Indokabel ini terdaftar di PMA baru pada tahun 1994. Tidak dinyana hingga saat ini perkembangan perusahaan sangat pesat dan sangat progresif. Contoh terakhir adalah ADES atau Akasa Wira International Tbk. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang sangat besar. Kabarnya perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1985. Yang kala itu masih bernama PT Alfindo Putra Setia. Tahun 2010, perusahaan PT Alfindo Putra Setia meningkatkan unit produknya dengan menggarap perlengkapan kosmetik. Bahkan pihak perusahaan berani membeli aset berharga dari PT Damai Sejahtera Mulia yang berupa alat-alat teknologi perawatan rambut. Perkembangan pesat perusahaan PT Alfindo Putra Setia terjadi pasca perusahaan diambil alih oleh PT WBP, sebuah asosiasi perusahaan yang didirikan dengan cara patungan antara Refreshment Product Service dan Nestle SA di tahun 1994. Karena itulah perusahaan menjadi besar dan berkembang. Nah, bagaimana proses bisnis perusahaan manufaktur? Yang pertama, proses procurement adalah proses bisnis perusahaan manufakturing yang terkait dengan pengadaan barang, yang mana proses ini diperlukan untuk membantu kelangsungan usaha. Yang kedua adalah in-out inventory, adalah proses bisnis perusahaan manufakturing yang berupa aktivitas pengolahan bahan-bahan mentah menjadi produk jadi. Yang ketiga adalah proses produksi ya, terkait dengan penjualan atau marketing produk perusahaan. Tentu tujuan dari proses produksi ini adalah mendapatkan keuntungan dari produk yang dibuat. Proses bisnis perusahaan manufaktur yang keempat adalah administrasi umum. Di dalamnya terdapat unsur kebijakan, penarikan keputusan, pencatatan, kontrol, punishment, dan selain-lainnya. Terakhir, akuntansi dan keuangan. Ya, proses bisnis ini dijalankan semata untuk menjaga apa? Finansial perusahaan tetap sehat. Namun, proses akuntansi pada perusahaan manufaktur berbeda ya dengan perusahaan lain pada umumnya. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan pada bisnis manufakturing terdapat pengelolaan bahan baku, penghitungan harga pokok produksi, dan biaya overhead. Pada perusahaan manufakturing tentu bukan pilihan yang tepat jika Anda menggunakan pembukuan manual, karena ini akan sangat memakan waktu. Jadi selanjutnya mahasiswa bisa melihat tayangan YouTube tentang pencatatan manufaktur sederhana dengan fitur job costing. Oke, see you next. Kita akan berbincang tentang transaksi dan jurnal pada slide selanjutnya.